Kami berdiri di atas batu yang tidak pernah bergoyah. Walaupun hidup kami sering digoyahkan dengan banyak pengajaran, banyak pengertian, perasaan, dan juga seluruh kehendak kami, seringkali kami mengalami satu jalan yang keluar dari kehendak-Mu. Tapi hari ini Tuhan, Engkau menjamin kami bahwa ada waktunya nanti kami akan berdiam bersama dengan Engkau, dan tidak ada kegelapan, tidak ada hati yang bercabang, dan tidak ada lagi keinginan untuk melawan, bahkan menjauh dari Tuhan. Karena Engkau sudah menghapuskan semuanya dengan sempurna pada saat Engkau datang yang kedua kali, memasuki langit dan bumi yang baru. Engkau menyatakan dengan hati yang sungguh-sungguh menyentuh seluruh hidup kami. Engkau memberikan satu teladan dan satu kemenangan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kami mendapatkan pohon kehidupan itu akhirnya hidup dan mengalir kepada kami sekalian, kepada bangsa-bangsa, dan menyembuhkan seluruh hidup manusia. Terima kasih Bapa, berkatilah kami pada waktu ini, dan dalam kuasa nama Anak yang tunggal, Yesus Kristus, kami berikan seluruh hidup kami. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Wahyu terlebih dulu ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Satu sampai yang kelima. Dari ini kita khusus bahas tentang makna lambang dari sungai, teologi sungai, teologi air kehidupan. Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Jadi itu digabungnya, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, yang mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, ini adalah fungsi dari bangsa pilihan, adalah memberkati bangsa-bangsa dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa itu disembuhkan oleh Tuhan. Dan ini sekarang diberikan kepada para rasul dan peran dari gereja Tuhan. 3. Maka tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi hati mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya saudara, kita akan bahas tentang hal ini ya. Ya, kita akan melihat satu, sebenarnya gambarnya diperbesar aja. Saudara, ini adalah satu gambaran pohon kehidupan dan kemudian air sungai kehidupan itu mengalir. Nah, saudara, saya akan membawa kita ke dalam satu protologis. Jadi bukan eskatologis tapi protologis. Dan kita kemudian masuk ke depan dari belakang, terus kita bawa ke depannya. Nah, saudara, kapankah fungsi dari sungai itu mulai dicatat dalam Alkitab? Nah, kita melihat, coba kita lihat di dalam Yehezkiel ayat 47. Saudara, kenapa kita harus memerlukan bukan hanya eskatologis tapi protologis atau protos? Karena banyak orang yang membahas eskatologis tidak pernah tahu jejak dan orisinalitas dari peristiwa masa depan, sehingga mereka menafsirkan dengan sangat kacau dan menyesatkan serta membawa gereja
dalam kebingungan. Dan kita kembali pada Yeskel 47. Perhatikan, saudara. Judulnya itu sungai yang keluar dari bait suci. Jadi saudara, sebelum Yohanes melihat tentang visi, tentang penglihatan tentang sungai itu, dan dia juga sebelumnya juga melihat hal-hal yang ajaib itu, visi dari Tuhan. Saudara jangan lupa bahwa semua yang sudah dipaparkan dan sudah dilihat oleh Yohanes itu pernah diperlihatkan Tuhan kepada Yeskel. Jadi kita harus kembali kepada siapa? Kepada pandangan Yeskel, apa artinya di dalam kitab Yeskel itu. Dan kita baru tahu kondisi yang dilihat oleh Yohanes yang berkaitan dengan protologis yang di belakang dan apa yang terjadi nanti di depan. Saudara, itu berkaitan dan kita nggak bisa melepaskan itu dari perjanjian lama. Maka kenapa khotbah perjanjian lama itu sangat dibutuhkan di gereja? Karena itu adalah salah satu bentuk identitas kita, supaya kita tidak kehilangan masa lalu kita dan sejarah kita. Indonesia mau ditulis ulang sejarahnya dan menghapus segala dosa orang-orang paling jahat. Bisa nggak? Bisa. Tapi sejarah tidak bisa dilawan. Maka ahli sejarah Pak Gonggong itu mengatakan, engkau mau mengubah sejarah Indonesia dengan caramu sekarang, tidak akan bisa mengubah. Namanya penjahat tetap penjahat, pelanggar HAM tetap pelanggar HAM, dan engkau tidak bisa menghapus itu. Engkau bisa bertobat, tapi engkau tidak bisa menghapus sejarahmu. Dan itu perkataan historian yang murni. Saudara, Indonesia ini mau diopok-opok, mau dibawa kemana kita nggak tahu ya. Semuanya betul-betul kita nggak tahu ke depan nanti jadi apa. Apakah 2030 kita menjadi negara yang semakin bagus, ataukah akan bubar, yang seperti katakan beberapa orang ahli. Jika seperti ini terus, negara kita akan tidak ada NKRI lagi, karena semua daerah-daerah itu akan memecahkan diri. Ya, kita lihat ini. Nah, saudara perhatikan. Jadi kalau itu dihapuskan dan kemudian diberikan atau dibuat yang baru dan menghilangkan semua jejak yang ada, saudara, itu namanya menyangkali sejarah. Maka tidak bisa kita lakukan. Nah, gereja adalah gereja yang tahu akan sejarahnya, tahu akan jejak-jejaknya, dan tahu akan masa lalunya, dan belajar dari masa lalunya dan apa yang terjadi. Maka disitulah kita melihat apa yang akan terjadi di masa depan dengan jelas. Kenapa? Karena diberitahukan melalui Yohanes dan sekarang kita bahas. Jadi kita tidak ada ketakutan dengan masa depan. Tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena Tuhan merancang semuanya dan tidak ada kejadian satupun dalam hidup kita. Daun yang jatuh pun atau debu yang kena mata kita tidak pernah terlepas dari kendali dan kontrol Tuhan. Sejahat apapun orang membakar gereja, membunuh orang Kristen, saudara, jangan dipikir Tuhan itu tidak tahu. Tuhan tahu semuanya. Dan kita akan melihat ini. Ya. Yeskel 47. Perhatikan saudara, ayat yang pertama mirip dengan Wahyu pasal 22 ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar. Nah, saudara perhatikan, ini pintu. Jadi Yeskel hanya diberi oleh Tuhan hanya sampai di pintu, tapi Yohanes di tahtanya menembus di dalam pintu itu di belakangnya. Ini perbedaannya. Jadi Yohanes jauh lebih dibukakan dan langsung apa yang terjadi dan sumber dari air kehidupan itu siapa sebenarnya. Ini hanya pintu, jadi masih tertutup, masih belum tahu. Dikatakan di sini, ada air keluar di bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur, ke arah timur, arah pemberontakan, arah kematian, arah ketidaktaatan. Dan kalau kita baca dalam perjanjian lama, arah timur itu adalah arah di mana Adam dan Hawa diusir, dan arah timur adalah arah di mana kita harus belajar. Lot memilih, bukan kamu ke kiri, aku ke kanan, tapi Lot memilih timur karena berkat duniawi berlimpah di sana. Maka masuklah Lot ke sana dan
dijebak di sana, dan satu keluarga tidak bisa apa-apa di sana dan menunggu kematian. Sodom dan Gomora. Saudara, arah timur itu adalah arah yang pemberontakan. Jadi Tuhan mencapai manusia memberontak sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakanlah firman Tuhan, mandat agung dari Tuhan Yesus. Kemana? Ke ujung-ujung bumi, ke segala tempat pemberontakan, kegelapan, dan kebusukan manusia. Jadi kita harus mengabarkan Injil bukan di gereja, mengabarkan Injil kepada orang Kristen. Saudara, itu salah besar. Mengabarkan Injil ke orang yang belum tahu Injil, itu memberitakan Injil. Kalau kepada orang tahu Injil, itu namanya pertumbuhan, namanya dimuridkan, itu di situ. Jadi beda pemuridan dengan penginjilan, itu beda. Tuhan mengatakan beritakan Injil, bawalah Injil. Dan setelah itu apa? Baru setelah mereka percaya, nah, binalah mereka, jadikanlah mereka murid-murid. Jadi semangat membawa Injil itu adalah aliran sungai kehidupan yang berasal dari tahta Allah, yang jernih, mengalir. Dan arti jernih itu adalah menunjukkan itu berasal dari kedaulatan Allah, berasal dari kekudusan Allah, dan berasal dari hati yang penuh dengan belas kasihan, mengalir dia. Saudara, ini satu lambang yang sebenarnya sangat indah. Ya, saya bacakan. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, bukan ke barat. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar. Perhatikan saudara. Jadi ini penglihatan ini membawa Yeskiel itu ikut air itu mau terjadi apa, mau naik, mau tinggi, mau ke bawah, dan mau mengalir, dia itu mengikuti semua kejadian itu. Di bawah, saudara. Dikatakan di sini, lalu diiringnya aku, diiringnya aku melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Setelah ini adalah lambang daripada dosa-dosa manusia. Dan ada yang mengatakan bahwa membual itu adalah air yang harusnya menghidupkan manusia, air yang menyembuhkan manusia, menjadi air yang penuh dengan derita, air mata, dan tangisan yang besar sekali. Dan manusia berteriak, di mana air itu menjadi air bah, dan kematian manusia dengan air. Jadi Allah ini adalah Allah yang sangat adil. Manusia jika memberontak terus, jika terus tidak mendengarkan Tuhan, air yang harusnya menyembuhkan manusia itu, air itu akan mematikan manusia dan menenggelamkan manusia dengan kuasa keadilan Tuhan, dan dibunuh semua. Dan kenapa kita harus ditenggelamkan di dalam dasar kematian laut dan kematian dari sungai yang kita dilambangkan mati bersama dengan Kristus? Karena hidup kita itu hidup yang harusnya di luar bahtera. Kita mati di dalam seluruh firman yang menghakimi kita. Air itu adalah firman, dan firman itulah yang menghidupkan kita. Kalau engkau menentang, engkau akan mati. Kalau engkau ikut, engkau akan hidup. Kutuk dan berkat, taat dan berontak, dan tidak ada jalan lain. Saudara, semakin dekat dengan akhir zaman, maka ada intensitas satu kebutuhan akan kekudusan, satu kebutuhan akan hati yang betul-betul menjangkau dan berbelas kasihan pada dunia. Itu akan semakin besar, dan bukan kita semakin santai.
Waktu saya mendengarkan kesaksian dari seorang yang baru masuk kos anak muda, dia cerita bagaimana teman-temannya, kehidupan teman-temannya. Dan dia seorang anak Tuhan, dan dia bercerita setiap malam itu dia tuh dihampiri dengan temannya jam 11 malam. Ayo keluar, kenapa? Nongkrong. Dan pulang itu jam 2 pagi. Dan itu sudah terbiasa dilakukan dengan anak-anak kuliah yang ada di Jogja itu. Kalau saudara malam ke Jogja, apalagi Sabtu, malam Jumat, Sabtu, malam Minggu gitu ya, saudara lihat itu di jalan-jalan itu mereka nongkrong ribuan orang. Malam mereka ngobrol sana, ngobrol sini, dan kemudian apa yang dilakukan setelah itu dasar bermacam-macam dalam kegelapan, mulai daripada obat-obatan, terus kemudian kumpul kebu dan semuanya di sana. Dan itu orang yang tidak pernah tahu dunia, waktu dia masuk diajak teman-temannya, dia kaget sekali. Dia baru tahu dunia kuliah itu seperti ini. Jadi waktu dia sekolah SMA itu, SMA Kristen, tidak ada hal seperti itu yang terlalu menyolong. Begitu dia keluar, masuk ke dunia umum, dia kaget. Dan saya beritahu, puji Tuhan, karena kamu punya mama, kamu punya papa, menjaga kamu dengan kekudusan, sehingga kamu bisa membatasi diri dan menolak. Kenapa? Bayangin kalau dia kemudian setiap hari talent seperti itu, kuliahnya gimana? Nggak bisa konsentrasi, nggak bisa, ya pasti hancur semua. Nah, soalnya ini adalah satu dunia yang di dalam kematian, penuh dengan air mata. Kita hidup itu ada penuh dengan air mata. Dan nanti sungai itu akan mengalir dalam hidup kita, seperti tahu saudara yang diinginkan oleh perempuan Samaria. Saudara, kalau kita lihat sumur itu sebenarnya sungai, nggak pernah tahu. Sumur itu sungai di bawah tanah, ada alirannya, bukan satu sungai di sini keluar gitu, enggak, itu aliran air. Sungai yang terlihat, yang terlihat itu, sungai nggak terlihat itu ya yang di bawah itu, aqua, minerali, itu ambil air yang di bawah itu, yang mengalir di bawah itu, yang masih murni dia. Jadi Yakub membuat sumur-sumur, Abraham membuat sumur-sumur, itu artinya aliran air, dan tidak pernah bisa dihentikan. Sumur yang dibuka oleh Abraham dan ditutup dengan orang yang benci Abraham, saudara, itu tidak bisa menutup. Kenapa? Begitu Yakub berjalan dan Ishak berjalan di sumur-sumur itu, sumur itu kemudian membual kembali, dibuka lagi oleh Tuhan. Sungai itu nggak bisa ditahan oleh siapapun, kalau itu sungai kehidupan. Dikatakan di sini. Ya, ayat yang kelima. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai. Air itu menjadi sungai. Maka dalam kitab Wahyu, air sungai kehidupan. Loh, kok tahu Yohanes itu? Karena peristiwa yang di sini. Salah satu buku yang membukakan rahasia itu hanya bukunya George Billing yang saya baca. Ada belasan buku tafsiran Wahyu, nggak ada yang membuka ini kecuali Billing. Dan orangnya sangat betul-betul luar biasa. Dan saya bersyukur bisa belajar dan dapat bukunya George Billing tentang Revelation. Banyak hal yang tidak pernah bisa dibuka itu, dia dengan penelitiannya, dengan risetnya, dan dengan kecintaannya akan Tuhan, kecintaan akan Kristus, akhirnya dia mengatakan air sungai kehidupan, dikatakan 1000 hasta lagi, dan kemudian apa terjadi? Sungai itu membual menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat lagi diseberangi. Kalau segini kan bisa, nah, ini udah nggak bisa. Kenapa? Udah tinggi sekali. Lalu ia berkata padaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia bawa aku kembali menyusur tepi sungai, dibawa ke tepi sungai lagi. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di kiri kanan. Kan sama dengan yang kita baca.
Jadi Yohanes bukan orang pertama kali yang melihat visi air kehidupan, sungai kehidupan, dan pohon-pohon yang menyebutkan bangsa-bangsa. Yehezkiel sudah lihat ini, tetapi dia terbatas sekali, dan ada batasnya karena Kristus belum datang. Dan dikatakan, ia berkata lagi kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke Araba Yordan dan muara ke laut asin, laut mati, laut yang tidak ada kehidupan, laut yang menjadi kutukan. Dan dikatakan di sini, air yang mengandung banyak garam itu, dan air itu menjadi tawar, menjadi sehat, menjadi segar. Karena apa? Air sungai kehidupan ini mengalir. Laut yang mati, kehidupan yang mati, kehidupan yang hancur, diubahkan oleh Tuhan dengan apa? Air sungai dari Eden ini, dari tahta Allah, dari pintu bait suci mengalir, dan yang mati, yang asin dan tidak ada kehidupan di situ menjadi tawar, menjadi sehat, dan keluar kehidupan yang sangat subur dan sangat beranak cucu. Jadi dia melihat siapa ini sedang dalam kematian. Suratan. Siapa yang berada di dalam laut mati? Bangsa Israel, gereja Tuhan, dalam kematian. Dan ini terjadi yang dilihat oleh Yehezkiel, bangsa Israel, yang dilihat oleh Yohanes, manusia dan gereja-gereja yang di dalam kematian. 7 gereja diingatkan oleh Tuhan, dan hanya 2 gereja yang hidup, dan 5 gereja itu dalam kematian. Saudara, kita akan sulit mencari gereja yang mengalami air sungai kehidupan. Perhatikan ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya menjadi hidup. Yehezkiel yang pasal sebelumnya, mulai pasal 34 tentang tulang-tulang yang mati dan kemudian hidup. Dan satu-satunya yang diberi Tuhan hak untuk melihat, bagi manusia mustahil. Bangsa yang mati, bangsa yang menjadi busuk, bangsa menjadi laknat, bangsa menjadi kutuk adalah Israel. Dan tidak mungkin bangsa itu bisa bangkit kembali. Dan melalui karya Allah yang agung, Tuhan menjanjikan, aku adalah alam, engkau umatku. Aku berjanji pada diriku sendiri, sebobrok dan sejahat, senajis apapun, aku akan jadikan suci, bersih, putih seperti salju. Saudara, ini adalah anugerah Tuhan. Ini konsep anugerah, bukan karya manusia, bukan kekuatan agama kita. Jadi selama kita beragama, kita beribadah, jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa saya diselamatkan karena saya beribadah, saya diselamatkan karena saya berpuasa, saya diselamatkan karena saya pendeta, saya diselamatkan karena saya anaknya pendeta. Tidak ada itu. Saudara, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan berbelas kasih pada kita. Nggak ada motivasi lain. Dan sungai itu mengalir dan menghidupkan semuanya. Nah, saudara, kita kembali kepada pembahasan. Nah, perhatikan, saudara, sungai yang dilihat oleh Yehezkiel ini dikembalikan oleh Yohanes, dan Tuhan bukakan itu dan ditarik sampai kepada apa? Sungai yang ada di Eden, sungai Eden. Dan kenapa kita kembali ke sungai Eden? Karena sungai itu akhirnya menjadi sungai yang mematikan. Karena manusia jatuh dalam dosa,
maka begitu ditutupnya seluruh pintu kehidupan dan pohon kehidupan tidak boleh diambil, dan dari pohon kehidupan itu mengalir sungai, dan sekarang tidak mengalir. Apa yang mengalir di sana adalah kematian. Bukan air sungai kehidupan, saudara, air sungai kematian, kebinasaan, dan seluruh manusia mengalami kematian. Dan kenapa Yesus menjadikan air menjadi anggur? Yang mati itu menjadi hidup. Pernikahan, perkawinan yang mati itu, yang malu, yang mau hancur itu, saudara, itu kemudian dihidupkan oleh Dia. Saudara, ini adalah satu perkara kekuatan Tuhan yang Yesus menyatakan pada manusia. Tidak ada yang bisa menghalangi penggenapan dan pemulihan Allah, termasuk segala kekuatan penderitaan manusia, kedegilan hati manusia, kekerasan hati manusia, kebebalan. Saudara, kalau saya bayangkan Tuhan itu terlalu terlalu lembek dengan bangsa Israel. Jadi kalau perlu binasakan aja udah selesai, kan cari bangsa lain gitu loh. Dan kenapa bangsa Israel dilambangkan sebagai pengantin perempuan, Yesus sebagai pengantin laki-laki? Dan kenapa pengantin gak buat dibuang aja gitu? Dan Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 5, rahasia perkawinan, pernikahan suami istri itu rahasia besar, dan itu rahasia hati Allah. Sampai jadi pelacur pun disuruh kami ini dia balik. Kenapa? Saudara, itu adalah Allah, kasih Allah. Gideon, terus kemudian ada Samson, kita lihat Yunus, orang-orang yang begitu banyak dalam keraguan, dalam memerlukan bukti-bukti. Gideon itu nggak mau percaya, ya saudara, minta bukti, minta mujizat 3 kali lagi. Samson juga sama, Yunus juga sama. Apakah Tuhan kemudian membuang hakim-hakim yang melawan Tuhan? Atau Tuhan menghakim raja-raja kemudian dibuang semua oleh Tuhan? Enggak. Kenapa? Dan Tuhan menjanjikan, jika engkau akan melihat anak manusia akan datang. Nah saudara, Tuhan mengubahkan. Nah ini adalah titik transisi. Kita lihat, ada titik perubahan dalam hidup. Jadi kapan itu titik perubahan diubahkan? Manusia yang hatinya yang tidak bisa balik pada Tuhan, terus melawan Tuhan, terus keluar, terus nyasar, terus tersesat. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan anakku, dan barang siapa percaya pada dia pasti akan kembali. Nggak mungkin nggak kembali. Dan itu janji Tuhan, namanya perjanjian baru. Saudara, kenapa Kristus harus datang? Karena tidak ada yang bisa menggenapi, dan tidak ada orang yang bisa menyukakan hati Allah, menyenangkan hati Allah, dan satu pun nggak ada. Dan Tuhan menantikan manusia, setiap manusia, nggak ada yang sesuai dengan hati Tuhan. Nabi-nabi nggak ada, raja-raja nggak ada semua, saudara. Ada orang mengatakan Henok Pak diangkat Tuhan. Siapa bilang Henok itu sempurna? Kalau Alkitab mengatakan tidak ada manusia yang mencari Allah. Lupa Henok dicari, itu kan bisa naik. Ya Henok mendapatkan anugerah Tuhan dan hidupnya penuh dengan kelemahan, kita nggak tahu aja. Alkitab mengatakan tidak ada orang benar, nggak ada orang benar. Henok pun nggak benar, saudara. Dibenarkan oleh Tuhan, diberi anugerah Tuhan. Musa juga sama, Elia juga sama. Dan hanya satu manusia yang tidak akan dibenarkan oleh Tuhan, karena dia sudah benar. Tidak akan dipersalahkan Tuhan, karena dia tidak ada salahnya. Dan dia siapa? Yaitu Yesus Kristus. Orang benar itu gak perlu dibenarkan, gak perlu kamu bela. Namanya orang benar gak perlu dibela. Kenapa? Karena dia udah benar.
Petrus mau bela Tuhan Yesus gitu. Yang dibela bukan Tuhan, dibela manusia, keliru. Manusia yang dibela Tuhan, nah itu betul. Wah, nanti aku akan bela kamu sampai mati, akan aku melawan semuanya. Dan Tuhan kasihan dengan Petrus. Jangan sombong-sombong kamu ditampi oleh iblis. Orang yang sombong itu ditampi iblis semua. Hamba-hamba Tuhan yang sombong-sombong itu ditampi iblis semua. Kapan kamu jatuh? Gampang dijatuhkan, cek itu jatuh. Dan sangat mudah. Jadi sungai itu adalah titik transisi hidup manusia. Saudara, kalau kita pelajari, yang kita ingat, saudara tahu Naaman? Tahu kan? Bagaimana dia diubahkan pikirannya, bagaimana dia diubahkan konsep memandang Tuhan, konsep bagaimana dia akan menghadap Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan yang benar-benar kalau mau menyembuhkan dia tuh, wow, kayak ada kuasa doa, tengkingan doa, terus kemudian keluar gitu kan. Dan gereja tuh senang yang spektakuler, senang yang apa ya, yang buat orang itu kagum-kagum. Saudara, cara kerja dalam Alkitab, maka saya seringkali sedih hati dengan gereja-gereja yang mengandalkan kemewahan, kemegahan secara jasmani. Karena itu nggak pernah dipakai oleh Tuhan untuk membukakan hati manusia. Gedung yang besar yang mewah tidak akan dipakai oleh Tuhan, tetapi hati yang seperti Naaman ditaklukkan oleh Tuhan. Dan harus mau rendah hati, mau melihat sungai yang berlumpur yang kotor itu. Dan disitulah kamu disembuhkan Naaman, bukan di tempat engkau bertahta dengan kemuliaan kemegahan. Nggak ada, saudara. Itu prinsip firman Tuhan. Tidak akan bisa diubahkan oleh siapapun. Jadi kalau saya melayani, saya tidak melayani dalam kemegahan. Semua nabi sama, prinsipnya sederhana semua. Nggak ada kemuliaan, nggak ada pameran-pameran, nggak ada. Tapi manusia itu tetap aja lemah. Daud lemah, Salomo lemah, senang dengan kemegahan, senang dengan dengan segala hal yang luar biasa, dan akhirnya jatuh semuanya dan dirusak semuanya. Dan kenapa bait Allah dihancurkan oleh Tuhan? Saudara tahu sebabnya? Yang sudah hancur aja mau dibangun, apalagi ada, saudara. Bisa ngerti maksud saya? Kalau bait Allah itu ada sampai sekarang, jadi tempat pemujaan itu. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu bangga dengan ini semua, aku akan hancurkan dalam 3 hari, dan aku akan bangun kembali. Apa yang dibangun? Kematian dia. Itulah gereja yang benar. Saudara, ini makna rohaninya begitu dalam, tapi gereja nggak pernah sadar sampai hari ini. Terutama hamba Tuhan, nggak pernah sadar. Selalu terpancing dengan cobaan Tuhan Yesus yang dilakukan oleh iblis. Lihat itu tahta. Saudara, kita pingin itu semua. Pingin jadi yang terbaik, pingin jadi yang terkenal, pingin jadi. Saudara, itu semua manusia itu. Termasuk dalam pelayanan juga sama, saudara. Pingin itu, pingin. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak akan membangun umatku dengan kemegahan, aku menjadi raja. Enggak, aku bangun, aku akan mati. Nah itu, aku bangun umatku dengan kematian, kehinaan. Naaman diminta 7 kali, dan waktu dia lihat sungainya, kecewa dia. Aku ini panglima, mana hormatnya, kok nggak dihormati saya? Minimal itu mbok ada yang imam yang datang kemudian dengan cara-cara tari-tarian kayak seperti itu. Enggak. Dan dikatakan, lihat itu sungai. Masuk ke sungai. Masuk berapa? 7 kali. Masuk kaki aja jijik, suruh nyemplung lagi, suruh tenggelamin, suruh badan sampai kepala itu. Nggak mau Naaman. Tapi orang-orang di sekitarnya, apa susahnya kamu masuk ke situ? Nggak rugi kamu.
malah dapat berkat, kamu disembuhkan, itu kan janjinya. Naaman itu ogah ke sana, nggak mau ke sana, tapi diingatkan oleh ini anak buahnya. Apa susahnya Naaman? Harga dirimu terlalu tinggi, nasionalismemu, kamu panglima, kedudukanmu membuat kamu nggak berani ke sana. Kamu apa sih susahnya? Nggak ada susahnya. Saudara, orang percaya Tuhan Yesus apa susahnya? Nggak ada susahnya loh, saudara. Tapi keilahian diri itu, itu terlalu tinggi, saudara. Keagamaan kita yang mencengkeram terlalu tinggi. Jadi martabat duniawi kita itu terlalu tinggi seperti Naaman, lihat. Dan dikatakan di situ sungai Yordan, sungai kehidupan, sungai yang akan menggantikan semuanya. Nah, akhirnya Naaman kan ingin sembuh, mau kamu kan harus sembuh kan. Itu caranya satu-satunya, nggak ada cara lain. Kamu harus masuk dalam hidupmu yang di dalam kehinaan itu. Lumpur. Kamu bukan manusia di hadapan Tuhan, manusia yang dihormati oleh orang lain. Di hadapan Tuhan kamu itu manusia berdosa. Kamu sama dengan sungai yang kotor. Masuk. Saya nggak bisa melihat bagaimana ya mukanya Naaman waktu masuk ke sumur apa itu, sungai, berjalan pelan-pelan. Nggak bayangin, orang yang bersih, orang yang nggak mau kotor, orang terus tiba-tiba disuruh masuk ke sungai yang butek, keletak gitu. Ya mungkin bau juga, nggak tahu kita kan. Kamu masuk. Petrus makan, Petrus. Tuhan, yang benar Tuhan. Nggak pernah aku pegang itu binatang haram. Ini disuruh makan, dan Tuhan kasih itu namanya babi, samsam, sancen, samcong, itu enak-enak semua di depan loh. Baunya bagi orang-orang yang senang makanan haram itu kayak kita yang orang Chinese kan senang haram, orang Batak itu. Ya. Bubur babi gitu enak kan. Tapi yang orang Islam bau kita kucuk rasanya air liur keluar. Di sana bukan air liur, muntahan yang keluar. Petrus waktu diminta itu sudah enak dia. Makan. Tuhan, aku seumur hidup nggak pernah Tuhan, pegang aja nggak pernah. Makan. Dan saudara itu juga berkaitan dengan dosa. Sebenarnya waktu kita melihat binatang yang kadang haram menjijikan, itu sampai dengan Tuhan melihat kita, dosa kita itu menjijikan, memuakkan Tuhan, memualakan Tuhan. Kenapa Tuhan mau makan itu? Kalau nggak dimakan Tuhan, dosa kita ditelan oleh Kristus, bisa gitu kamu selamat. Dan Naaman waktu ke-7 kali dia muncul, dia satu tahu rahasia yang besar. Di dalam kerendahan hati, di dalam kehinaan, di dalam penyangkalan diri, kuasa Tuhan itu membawa harkat martabat manusia yang sejati. Gereja sejati itu gereja mengalami ditenggelamkan dalam sungai yang penuh dengan kotoran. Dan kenapa Yesus mau dibaptis? Kenapa Yesus mau dibaptis? Saya berikan contoh. Ada seorang profesor, ya saya sebut aja Pak Yosef Tong. Dia sudah PhD. Dia mengambil kuliah ekonomi dari awal sampai dia mengambil master bisnis. Dia sekolah lagi dari bawah. Terus saya tanya, ngapain Pak Tong sekolah lagi juga? Memang salah gitu. Seorang udah profesor atau udah PhD, kenapa sekolah lagi?
Dan ada muridnya dia itu waktu masuk master bisnis ketemu dia, Pak, Bapak kok? Ya memang salahnya apa? Betul kan? Tahu seorang yang bernama Catherine, murid saya yang pernah ambatan, sekarang mau PhD tuh. Suaminya mau PhD, kalau nggak salah suaminya tahun ini PhD, dia tahun depan. Terus orang tanya saya, terus saya katakan, luar biasa, bersyukur. Bangga apa? Ada murid sekarang bisa menjadi guru saya nanti. Kalau dia PhD kan di atas saya. Apa salahnya? Nggak ada salahnya. Di dalam kerajaan Allah itu nggak ada yang namanya harkat martabat secara dunia. Semua adalah harkat martabat surgawi, kerendahan hati, takluk pada Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni. Saudara, itulah harkat martabat kita. Itu tertinggi dan dunia tidak bisa berikan ini. Hanya sungai air kehidupan yang bisa tenggelamkan kamu di dalam kerendahan hati seperti Naaman dan seperti Kristus menerima semua. Dan baptisan itu bukan menunjukkan dia harus bertobat dan dia harus mengakui dosanya, bukan, saudara. Tapi dia mau mengakui dosa kita, dia mau menerima dosa kita. Dan waktu dia dibaptis, saudara, itu menunjukkan apa? Satu langkah bahwa dia akan mati di dalam kehinaan yang luar biasa. Itu titik awal dari kita melihat kemana Yesus harus mati. Jadi bukan kebanggaan dibaptis itu, dibawa ke dalam sungai yang mematikan manusia. Yesus mati di sana dan ditenggelamkan di sana, dan dia akhirnya bangkit dari seluruh kematian dan dia mengalahkan seluruh sungai kematian, air bah, air mata dalam penderitaan. Dan dikatakan dalam Wahyu pasal 22, 21 juga, bahwa tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan, saudara. Semua yang hasil dari kematian manusia di dalam dosa itu ditelan oleh Yesus dan digantikan semua dengan apa? Dengan kematiannya. Dan disitulah pohon kehidupan yang tertutup di Taman Eden itu kemudian ditegakkan kembali di Golgota, dan pohon itu hidup mengalir, saudara. Itu rahasianya. Dan kapan pohon di Taman Eden, pohon yang betul-betul pohon kehidupan itu akhirnya hidup dalam bumi dan langit ini semuanya dan muncul kembali waktu Yesus mati, pohon itu dibuka oleh Tuhan dan dengan darahnya dia mengaliri semua manusia dan menyembuhkan. Orang tidak melihat ini. Saya tidak berimajinasi. Ini adalah apa yang dilihat oleh Yohanes. Saya sangat bersyukur bisa membahas kitab Wahyu ini, karena saya percaya waktu saya dipimpin dan berdoa, waktu Tuhan meminta supaya Wahyu ini dibahas, saya tahu begitu banyak sesuatu yang menakjubkan dalam kitab Wahyu itu, yang saya mungkin belum pernah tahu dan dibukain satu persatu dan terus belajar untuk semua. Jadi waktu Tuhan Yesus berada di Golgota itu, dia sedang menegakkan seluruh pohon kematian yang mematikan manusia, pohon baik dan buruk itu dilenyapkan dan dia dirikan pohon yang menjadi pohon kehidupan. Itu maknanya. Jadi kalau kamu tidak percaya pada Kristus, kamu akan mati karena kamu akan menjadi ilah. Kamu tentukan dirimu baik dan jahat dari dirimu sendiri, bukan dari Tuhan. Matilah kamu menjadi pohon yang terkutuk. Dan Tuhan Yesus katakan, aku kutuk engkau. Itu pohon ara dikutuk Tuhan Yesus. Siapa dia? Israel. Jika ditunggu tidak berbuah-buah, aku binasakan engkau. Dan akhirnya Tuhan Yesus menegakkan keadilannya. Dan diberikanlah satu kesempatan terakhir bangsa Israel. Sang anak manusia datang, dan dalam perumpamaan pekerja-pekerja di kebun anggur itu, mereka tidak bertobat, saudara. Bayangkan, saudara.
anak Allah datang, anak punya kerajaan datang. Dia malah, anaknya datang, kebetulan bunuh aja dia, kita rampas saja hartanya. Jadi jahatnya tuh sudah kelewatan sudah bangsa Israel itu. Saudara lihat Netanyahu itu mirip-mirip dengan bangsa Israel yang jahat itu. Dableknya beban itu mirip tuh Netanyahu itu. Dia bunuh orang puluhan ribu orang, nggak peduli dia. Betul kan? Kenapa? Karena daripada kamu bunuh saya, kamu bom saya lagi, kamu tembakin saya, terus kamu hancurkan penduduk saya, tak kejar kamu sampai mati. Nah, cuman dampak daripada bom-bom yang dia luncurkan itu, orang-orang biasa banyak yang mati. Dan saya percaya, PBB akan mendenda dan akan memberikan bangsa Israel pertanggungjawaban. Untuk apa? Biasanya yang sudah dirusak itu, yang rusak itu harus bangun kembali. Itu aturan PBB. Jadi berapa itu dananya nggak tahu, nanti aja. Jadi kita melihat apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan apa yang terjadi dengan seluruh sungai yang ada, dan bagaimana kita melihat yang terakhir ya. Ini ada beberapa, tapi yang terakhir tahu sungai Yordan, peralihan dari kepemimpinan Musa kepada Yosua, dari hukum Taurat kepada kasih Kristus. Itu pada saat Yosua melewati sungai Yordan. Peralihan kepemimpinan, peralihan zaman, peralihan dari hukum yang terus-menerus yang tidak bisa keluar di padang belantara itu masuk ke tanah perjanjian. Jadi peralihan, transisi, ditransfer dan ditransmigrate dari dunia yang penuh dengan dosa itu, dengan laknat kutukan itu, dimasukkan ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, dan semuanya diberkati Tuhan Allah luar biasa. Dan semuanya sudah disediakan Tuhan. Tidak bangsa Israel menanam sendiri, enggak. Bangsa-bangsa Kanaan disediakan Tuhan dan kemudian dibinasakan Tuhan, disuruh ambil semua kekayaannya untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena ini bangsa biadab, bangsa yang kejam, bangsa yang, saudara, itu dosa-dosanya mereka tuh nggak kayak itu. Dan sudah lama Tuhan ingin membinasakan bangsa Israel. Kenapa? Dia menunggu hukuman semua berjalan. Didikan Tuhan kepada bangsa Israel di padang belantara 40 tahun. Jadi selama 40 tahun dosa di sini matang dan di sini dimatangkan juga rohaninya, dan kemudian ini dibinasakan dengan kuasa anak-anak kerajaan Allah. Dan siapa yang memimpin? Kaleb dan Yosua. Dan waktu memimpin dan menembus sungai Yordan itu, saudara, kita lihat perbedaan langkah anugerah dari Musa dan perbedaan dari langkah anugerah dari Yosua. Saudara, itu beda sekali. Sepertinya kemegahan mujizat Musa lebih hebat daripada sungai Yordan, karena itu kan laut. Laut kan gede kan? Betul nggak? Kalau sungai kan dibanding laut kecil lah. Musa yang paling hebat dan yang betul-betul laut itu terbuka. Wah. Jadi Tuhan membuka jalan, bangsa Israel berjalan. Tuhan yang memberikan kuasanya dan kemudian berjalan di depan dan dibukakan semuanya, baru dia berjalan. Langkah imannya ada perbedaan. Dan waktu Yosua dipimpin oleh Tuhan, sungai Yordan yang kecil itu tidak dibuka Tuhan, yang besar dibuka Tuhan, yang kecil gampang, buka langsung gitu kan. Kalau Tuhan mau kan bisa. Kenapa nggak dibuka oleh Tuhan? Karena Tuhan ingin satu bangsa yang beriman itu bukan seperti bangsa Israel yang penuh dengan pemberontakan. Ingin lihat dulu, ingin bukti dulu, ingin seperti Thomas. Tapi Yosua percaya, kalau Tuhan sudah berikan tanah Kanaan kepada kita, kita tidak boleh mundur.
walaupun sehebat, segede apapun, dan seberat apapun, temboknya sebesar apapun, jika Tuhan katakan ambil, taklukkan, dan itu Yosua. Orang-orang seperti inilah yang akan melihat kuasa langkah Tuhan dan bagaimana seluruh tempat dan tembok itu bisa diruntuhkan oleh Tuhan, bukan hanya sungai. Dan seluruh bangsa di sana ditaklukkan oleh Yosua satu-satu, nggak ada yang nggak tahu kecuali kota Ai. Kenapa Yosua kalah? Karena di situ ada dosa Akan. Sekali lagi ada dosa, dan Akan akhirnya dipenggal dan seluruh anaknya dan sampai ke anjing-anjingnya, bersih semuanya. Seluruh binatang piaranya dibinasakan semua. Jadi seluruh rumah itu dibantai oleh Tuhan. Contoh Ananias dan Safira. Jadi waktu Yosua berjalan dan kekuatan seberapapun besarnya, saudara, yang diminta Tuhan itu apa? Bukan kamu melihat dulu, bukan, tapi kamu melangkah dengan jaminan dari Tuhan. Dan itulah perjanjian baru. Itulah umat masuk tanah perjanjian. Berjalan. Imam-imam kan yang di depan itu imam kan bawa tabut perjanjian. Berjalan. Masuk ke air, airnya belum buka. Jadi kalau zamannya Musa, waktu di depan Tuhan buka, dia berjalan dan tanahnya kering Musa. Laut itu kering, tanahnya dilewati itu kering. Kalau nggak kering, licin, jatuh kan. Kering. Waktu di film-film itu masih basah, jadi itu banyak yang salah. Harusnya kering. Dan waktu dia berjalan, imam itu berjalan dan masukkan kakinya, tenggelam, saudara. Nggak ada air yang dibuka, nggak ada. Masuk lagi tenggelam. Berapa sering kita hidup? Mungkin kita pernah mengalami. Udah tenggelam dan tinggal tunggu saat-saat akhir Tuhan buka jalan. Dan pas begitu dia melangkah blek kakinya dan mulai mau masuk ke dalam, nggak mungkin, seperti Yeskel kan, sampai dia mau tenggelam. Wah, nggak bisa ini. Dan pada saat itulah Tuhan kirim kekuatan dan dibukalah jalan itu. Langkahnya bedanya kecil, tapi yang satu saat Brak Mesat Abednego mirip punya iman seperti Yosua. Kalau sampai nggak dibuka oleh Tuhan gimana? Nah ini disuruh diminta Tuhan seberangi, saudara. Ya seberangi. Kalau nggak terbukti gimana? Ya seberangi. Kalau tenggelam gimana? Ya seberangi. Eden kamu. Nggak masuk akal. Ya memang gitu, Tuhan nggak masuk akal. Kalau Tuhan masuk akal, itu Tuhanmu. Tuhan masuk akalmu. Banyak orang yang berpikir iman itu dengan masuk akal gitu. Dan waktu masuk di situ, baru akal itu tunduk, baru akal itu dipimpin, dan baru dibuka oleh Tuhan. Nah di situ baru kita melihat apa yang dikatakan Sadar Mesak itu kepada Nebukadnezar. Kalau Tuhan tidak menolong saya nggak pernah akan menyembah patungmu sendiri. Itu patung itu wajahnya Nebukadnezar. Kuat itu, hampir 30 meter, 20 lebih meter. Bayangin itu patung segede itu, dari emas lagi, tembaga. Kayaknya apa itu Nebukadnezar? Dan semua orang nyembah dan dikatakan aku tidak akan menyembah walaupun Tuhan tidak tolong kami. Kami tetap taat dengan perintah Tuhan. Nah, saudara, iman yang akan menyembulkan bukan menenggelamkan adalah iman seperti ini. Dan sungai Yordan itu waktu mengaliri orang-orang berdosa
Itu satu-satu orang berdosa yang sudah mati di bawah semuanya itu karena sungai kehidupan yang mati karena seluruh berdosa itu muncul hidup semua satu itu. Dan dikatakan kalau kita lihat teliti sedikit, daun-daun itu membawa kepada kehidupan. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Itu di mana? Mazmur 1. Coba kita lihat. Ya. Mazmur 1. Cuman 6 ayat ya. Perhatikan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, dikatakan sini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon di tepi aliran air apa? Ya sungai. Sungai apa? Sungai kehidupan. Dan dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Dan ini di Yesaya pasal 47 ada persis ayat ini. Yang tidak layu daunnya. Dan kalau sudah lihat ini, Yeremia 17 ayat 8 juga sama. Ia akan seperti pohon yang di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, dan tidak ada musim yang menghentikan dia. Terus hidup, gak pernah mati. Dan siapa yang membuat terus hidup kehidupan ini, air hidup ini, air kehidupan. Dan Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria, engkau minum air ini, engkau haus lagi. Tapi jika engkau aku berikan engkau air, dan air itu bukan hanya engkau minum, mengalir dalam hatimu dan memuaskan kamu selamanya. Dan itulah the living water, air hidup. Dan siapa dia? Aku yang berdiri di sini. Dan jika sekarang saudara melihat hadirat Kristus ada di tengah-tengah kita, dan dia berkata, kamu yang sedang tenggelam di dalam laut kematian, laut kekhawatiran, laut keraguan, dan air kehidupan mengalir, dan kemudian membawa yang sudah tenggelam itu dihidupkan, muncul kembali. Jadi saudara, sungai kehidupan ini mengalir ke seluruh pelosok-pelosok dan ke seluruh ujung-ujung bumi. Dan manusia yang sudah mati dalam dosa itu muncul kemudian satu-satu hidup ya. Ya, yang terakhir kita lihat, saudara, Sungai Yordan adalah lokus atau tempat, bukan geografis, tetapi tempat di mana Allah membentuk dan mengubahkan kita, di mana Allah menyatakan anugerahnya, di mana Allah sudah menguji hidup kita dan mengubah hati manusia dari Naaman, Yosua hingga Yesus, dan sampai di kitab Wahyu. Sungai kehidupan itu akhirnya dibuka oleh Tuhan dan mengalirlah sekarang dengan bebas, dan dunia sekarang diberi anugerah oleh Tuhan mengalami satu banjir, bukan air bah, tetapi air sungai kehidupan. Dan dikatakan seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Apa itu artinya? Penuh dengan sungai kehidupan. Ya, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur dengan jaminan dan kuasa serta kemenangan yang besar jika kami terus taat dan memegang nama-Mu di atas segala nama. Dan jika kami terus berjalan walaupun tidak ada sesuatu yang berubah dalam hidup kami, seperti bangsa Israel melewati sungai Yordan, berjalan di dalam kaki yang tenggelam, dan tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap taat, walaupun mereka akan tenggelam seluruh tubuh dan hidupnya.